Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengevaluasi perang di Ponorogo dan juga nilai-nilai kejuangannya. Selamat menyimak materi dari kami. Proses perlawanan kerajaan Diponegoro melibatkan berbagai tahap dan taktik yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro selama perang Diponegoro. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari perlawanan tersebut. 1. Motivasi dan pemicu. Pangeran Diponegoro termotivasi oleh ketidakpuasan terhadap campur tangan Belanda, eksploitasi ekonomi dan ketidaksetaraan di Jawa. Pemicu langsung perang ini adalah ketidakpuasan Diponegoro terhadap tindakan Belanda yang mengusirnya dari tahta Mataram. 2. Pertempuran dan taktik. Pemberontakan Diponegoro melibatkan serangkaian pertempuran sengit dan taktik gerilya di berbagai wilayah Jawa. Pasukan Diponegoro menggunakan medan yang sulit di pegunungan dan hutan untuk melancarkan taktik perang gerilya, membuat sulit bagi pasukan Belanda yang lebih besar untuk menangkap atau mengalahkan mereka. 3. Dukungan rakyat. Perlawanan Diponegoro mendapat dukungan luas dari berbagai kelompok etnis dan sosial di Jawa. Rakyat Jawa dari berbagai lapisan masyarakat turut serta dalam perlawanan, memberikan perlawanan yang gigih terhadap pemerintah kolonial Belanda. 4. Negosiasi dan intrik diplomatik. Meskipun perang ini banyak ditandai dengan pertempuran fisik, terdapat juga upaya diplomasi dan negosiasi. Beberapa kali terjadi percobaan negosiasi antara Diponegoro dan pihak Belanda, tetapi kesepakatan sulit dicapai. 5. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1830, setelah berbagai peristiwa dan pertempuran yang intens, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda di bawah Jenderal de Kock. Penangkapannya mengakhiri secara resmi perang Diponegoro, meskipun ketidakstabilan politik di Jawa terus berlanjut. Perlawanan Diponegoro di Ponorogo meninggalkan dampak yang signifikan baik secara lokal maupun dalam konteks lebih luas sejarah Indonesia. Beberapa dampaknya melibatkan 1. Korban dan kerusakan. Perang Diponegoro di Ponorogo seperti perang pada umumnya menyebabkan kerugian besar baik dalam hal korban jiwa maupun kerusakan properti. Pertempuran dan konflik di wilayah tersebut meninggalkan bekas yang memengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Yang kedua, perubahan politik dan sosial. Pemberontakan ini mencerminkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan kolonial Belanda di Jawa. Meskipun perlawanan secara langsung tidak berhasil, peristiwa tersebut berkontribusi pada kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat Jawa dan menjadi salah satu tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Dampak psikologis. Perang Diponegoro memiliki dampak psikologis yang mendalam pada masyarakat, terutama mereka yang terlibat langsung dalam konflik. Trauma dan pengalaman perang ini dapat membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap pemerintahan kolonial dan meningkatkan semangat perlawanan. 4. Pentingnya sejarah lokal. Perlawanan Diponegoro menambahkan dimensi sejarah lokal yang kaya bagi Ponorogo. Ini memperkuat identitas lokal dan menjadi bagian dari warisan budaya yang diperjuangkan oleh masyarakat setempat. Yang kelima, pengaruh terhadap pergerakan kemerdekaan. Meskipun perang ini terjadi beberapa dekade sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, peristiwa ini secara tidak langsung turut membentuk semangat perlawanan dan kesadaran nasionalisme yang menjadi pendorong utama dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Perang di Ponorogo adalah peperangan antara pribumi dan Belanda. Akhir perang di Ponorogo sendiri yaitu Pangeran Diponegoro yang akhirnya terkena tipu muslihat dari koloni Belanda. Adapun latar belakang dan akhir perang di Ponorogo adalah pertama, latar belakang. Latar belakang perang di Ponorogo yaitu karena pihak Belanda yang ikut campur dengan masalah kerajaan atau keraton. Hal ini ternyata membuat pihak kerajaan tak berdaya akan pengaruh politik dari pemerintah Belanda. Selain itu, penyebab Pangeran di Ponorogo adalah karena pemasangan tonggak untuk pembuatan rel kereta api yang justru melewati makam leluhur Pangeran di Ponorogo. Yang kedua, kronologi perang di Ponorogo. Perang di Ponorogo dimulai pada 20 Juli 1825 ketika pihak Belanda mengutus dua bupati senior untuk menangkap Pangeran di Ponorogo serta mengebumikan yang berada di Tegal Rejo. Pada saat itu Pangeran di Ponorogo beserta pasukannya mampu menyelamatkan diri. Akan tetapi rumahnya habis terbakar. Kemudian Pangeran di Ponorogo berusaha untuk melawan Belanda dengan melibatkan elemen masyarakat. Salah satunya adalah Kiai Mojo. Kala itu, Pangeran di Ponorogo mampu menduduki keraton Yogyakarta dalam waktu 3 minggu. Perlawanan tersebut terus meluas sampai wilayah Magetan, Madiun, Kendiri hingga seluruh wilayah Jawa. Selain itu,
Pangeran Diponorogo juga melakukan dengan taktik gerilya yang puncaknya pada 1827 pada saat Belanda mengerahkan 23.000 prajurit untuk menyerang Diponorogo. Belanda sendiri menggunakan teknik benteng steles yang dilakukan dengan membangun benteng di wilayah Jawa Timur serta Jawa Tengah sehingga Pangeran Diponorogo akan lebih sempit pergerakannya. Pada 1829, Kiai Mojo berhasil ditangkap dan disusul oleh Alibas Sento Prawijoyo serta Pangeran Mekaubumi. Lanjut pada 21 September 1829, Belanda menyusun sayembara kepada masyarakat untuk menangkap Pangeran Diponorogo. Kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu akhir perang Diponorogo. Pada 16 Februari 1830, Pangeran Diponorogo memutuskan bertemu dengan koloni Baptis Sellers, utusan Jenderal de Kock. Sayangnya, hal ini adalah bentuk rencana dari pihak Belanda. Pasukan Belanda kemudian menyiapkan penangkapan Pangeran Diponorogo pada 25 Maret 1830 dan pada 28 Maret 1830. Jenderal de Kock akhirnya menjepit pasukan Pangeran Diponorogo dan berhasil menangkapnya. Akhir perang Diponorogo sendiri adalah penangkapan Pangeran Diponorogo untuk diasingkan di Ugaran, Semarang, lalu dipindahkan ke Batavia, Manado, Benteng New, Amsterdam, dan akhirnya wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Perang Diponegoro mencerminkan sejumlah nilai-nilai kejuangan yang mendasar, baik dalam konteks perlawanan terhadap penjajahan kolonial maupun dalam pembentukan identitas nasional. Beberapa nilai tersebut termasuk 1. Nasionalisme. Perang Diponegoro adalah manifestasi kuat dari semangat nasionalisme, di mana Pangeran Diponegoro dan para pemberontak berjuang untuk melawan campur tangan dan penindasan Belanda serta membela kedaulatan tanah air mereka. 2. Keadilan dan kesetaraan. Perjuangan Diponegoro mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Pemberontak melawan kesejahteraan dan eksploitasi yang mereka alami di bawah pemerintahan kolonial Belanda. 3. Semangat religius. Diponegoro melibatkan unsur agama dalam perjuangannya, memobilisasi dukungan dengan merujuk pada nilai-nilai keagamaan dan moral. Pemberontakan ini menjadi semacam jihad melawan penindasan yang dirasakan. 4. Ketahanan dan perlawanan. Perang Diponegoro menunjukkan ketahanan dan semangat perlawanan yang tinggi dari pihak pemberontakan, meskipun mereka menghadapi pasukan yang lebih besar dan lebih modern dari Belanda. 5. Semangat gotong royong. Pemberontakan melibatkan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat dan kelompok etnis di Jawa. Ini mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas dalam menghadapi musuh bersama. 6. Kepemimpinan kuat. Pangeran Diponegoro memperlihatkan kepemimpinan yang kuat dan karismatik. Kemampuannya untuk menyatukan berbagai kelompok dalam berbagai kelompok dalam perlawanan menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam perjuangan. 7. Kemandirian dan kebebasan. Perlawanan Diponegoro mencerminkan keinginan untuk meraih kemandirian dan kebebasan dalam cengkraman kolonial Belanda. Ini menciptakan harapan akan masa depan yang lebih baik dan otomatis yang lebih besar dari masyarakat setempat. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum.